Ada yang mau hadir? Ada. Semuanya berapa? Ada dua. Oke, sebelum mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa. Mulai. Baik, berdoa selesai. Jadi teman-teman hari ini
Oke. Nah, buat bagi kelompoknya pakai game. Jadi ada kucing, sapi, kambing, sama ayam. Dari sini nanti sebut kucing, terus sapi, kambing, ayam, begitu pun seterusnya. Nanti kalau udah semua, untuk cari kelompoknya, kalian harus pakai suara hewan ini masing-masingnya. Jadi misalnya kalau kucing itu kucing kan, manggilnya pakai suara kucing, jadi bukan manggil nama gitu. Nanti bunyi satu hal. Dalam waktu berapa detik ya? 10 detik kalian ada kumpul. Oke, bisa? Kunci. Nama ini aja, manggil ini aja. Kunci. Sapi. Ayam gimana? Ayam. Sapi. Kambing atau Ayam. Sapi. astaga. Oh, ayam kan onta. Terus? Ayam. Terus? Ya. Kucing. Apa itu terakhir ayam? Domba. Oke, ayam, kucing, Sapi. sapi. Jadi berapa? Kambing. Ayam. Udah ya? Ya. Udah? Oke, dalam waktu 10 detik kalian harus manggil teman kalian sampai kebetulan hewan ya. Ya. Mulai. Ayam. Langsung beri Febri. Ayam. Di mana sih? Febri itu bebas setelahnya. Di sini ya. Anjing sama anjing. Ayam. Parung bonai. Parung. Matikan dulu. Suara ayam kemana? Bu, kenapa nggak ada harimau, Bu? Bu, kenapa nggak ada harimau? Harimau mah.
Silakan berdiskusi tentang apa Bu? Nama kelompoknya buat Gel. Saya singkat. Teman-teman ini dikasih ini Satu, dua, tiga. Kelompok ayam. Kelompok ayam ada di sini. Ibu dari anak-anak. Ibu sapi dari anak-anak. Ibunya sapi sih kelompok sapi. Kelompok sapi. Anak paling sehat. Kelompok sapi. Susu sapi. Kelompok sapi. Tadi dia Ali. Masih? Siap.
Sekarang kelompoknya siapin pertemuan. Kamu tulis, kalian tulis saya SMA mau jadi apa dan alasannya apa pokoknya. Tapi di sana nanti di satu kertas itu kalian tulis setelah SMA mau jadi apa dan alasannya. Sedikit aja. Ya saya bertanya Vina mau jadi apa alasannya apa. Ini mah ada alasannya. Tapi di satu kertas ya. Jadi apa itu usaha dari mana?
Jadi dia kurang jadi peternak sapi ini. Sapinya ini induknya ada kan di ada bisa sebenarnya orangnya cita-cita orang lima lupa sanya itu bisa sanya bisa cita-citanya bisa aku nama pilot cita-cita kamu apa? Saya akan membacakan tujuan hidup teman-teman saya. Yang ke satu, Muhammad Aga. Muhammad Aga setelah lulus sekolah akan bekerja. Oh, maju sendiri dulu. Sudah depan.
Bos pegang. Ini pas besar aku baru. Assalamualaikum, nama saya Dimas. Setelah lulus sekolah saya ingin bekerja dan sesudah bekerja ingin mengabdi negara karena ingin membahagiakan orang tua dan juga baik dan tidak dari kecil. Mulai dari saya itu ingin kuliah sambil bekerja karena alasannya ingin memperdalam pendidikan dan menambah wawasan. Amin. Jangan sudah di luar, sudah di mana? Ya, oke. Terima kasih dari kelompok kelas. Setelah lulus sekolah, saya ingin menjadi tentara atau aktif karena ingin membahagiakan orang tua. Setelah lulus sekolah, saya ingin menjadi dokter supaya bisa mengobati orang yang saya cintai. Udah bisa jawabku. Biasa. Setelah lulus sekolah saya ingin menjadi dokter biar rasanya dia dapat belajar tiap hari. Saya lulus sekolah Bos. berwirausaha Bos. karena minat sendiri dan ingin menjadi bos. Bos. Bos sudah Adi. Hari hari Menjadi atlet. Alasannya karena ingin banyak berprestasi sama pengalaman Saya ingin jadi bos sapi. Oh, pedagang sapi.
Modal apa kamu ya? Cita-cita saya ingin menjadi tentara dan alasannya karena ingin Mengabdi kepada negara dan Kenapa bingung? Sadar. Oke. Tapi grupnya. Lalu sekolah saya ingin bekerja. Menurut sekolah saya ingin melihat dan menambah ilmu terus biar kita mencapai cita-cita orang tua yang cita-cita orang tua itu sebenarnya mau pengen kuliah Baby sister. mau jadi administrasi di PT KAI karena gajinya lumayan gede biar kalau udah nikah Kenapa nggak kawin? kalau udah nikah kan banyak uang bisa tuh jadiin anak aku haji 2 bulan. jadi gamer. Sama gamer jadi gamer senang bunyi game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga saru. Setelah lulus sekolah, saya menjadi tentara atau TNI. Dan alasan saya untuk mengabdi kepada negara dan menghormatkan kedua orang tua. Di sini mas saya memanggilkan cita-cita saya menjadi pengusaha sukses dan kaya. Tidak hanya itu, saya ingin mempunyai bengkel besar dan juga terkenal. Juga menjadi jam balap di mimpi. Alasannya saya itu yang bisa membantu masyarakat sih kalau ada kendala yang rusak itu. Kalau pengusaha sukses alasannya agar ya baik lagi agar kaya raya biar nggak bisa membebankan juga kedua orang tua. Usahanya itu. Sampai ini ngambil jurusan hukum di kuliah dan alasannya minat sendiri dan udah sih minat sendiri dan semoga nanti sukses bisa menjadi pengacara. Nanti jadi bupati presiden nama hey Adli Sekolah saya akan bekerja alasannya Adi nawan deh saya Adi juga bapak setelah lulus sekolah saya ingin menjadi TNI. Sumpah seleksi. Kebetulan saya ingin mengabdi pada negara dan ingin memberikan kepada semua orang. Saya ingin Terima kasih kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
James Gaston idaman. Mau jadi siapa? Ini adalah bulan ke-9 sejak lulusan gue dari SMP. Melepas seragam putihmu, mulai memilih jalan hidup gue sendiri. Mulai dari kuliah, kerja, atau gap year. Dan gue memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah padahal gak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impian. Sebagai teman gue yang lain, ada yang beli kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari Instagramnya ditunggu buat orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu mulai menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya mulai kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue menangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa edit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun rasanya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang udah kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang udah kuliah ditanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu, di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu, siapa saja orang-orang yang terus membulumu, dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, "Kami bangga padamu."